Abad ke-19 adalah abad yang bisa kita sebut masa keemasan catur. Pada abad ini, banyak sekali pemain catur yang bertipe kreatif dan berani bermain liar bermunculan, seperti Paul Morphy, Wilhelm Steinitz, dan Adolf Anderssen. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas partai catur yang sangat kreatif dan sangat liar antara Adolf Anderssen melawan Kieseritzky. Mari kita masuk ke pertandingan untuk melihat bagaimana begitu kreatif dan liarnya partai catur kali ini. Di sini Adolf Anderssen bermain sebagai putih, Kieseritzky sebagai hitam. Adolf Anderssen memulai dengan pion ke-4, dibalas dengan pion ke-5. Kemudian pion ke-4, King Gambit. Opening yang sangat populer dimainkan pada abad 19 yang kini sudah jarang dimainkan di masa-masa modern. Di sini Anderssen membalas dengan gajah ke-4, membiarkan Kieseritzky memainkan menteri ke-4 sekak dan raja ke-1. Di sini Adolf Anderssen dengan sengaja menghilangkan kesempatannya untuk rokade pendek hanya untuk memberikan sebuah pengembangan kuda ke F3 dengan tempo. Dan di sini Kieseritzky membalas dengan B5. Brian counter gambit, sebuah gambit yang sangat populer pada abad 19 yang tentunya sudah tidak pernah dimainkan di abad modern karena terbukti tidak produktif dan tidak benar-benar menghasilkan apapun. Idenya adalah setelah gajah makan pion, gajah sekarang teralihkan dari diagonal A2 F7 dan gajah terlihat sangat bodoh di sini. Itulah ide yang dipikirkan ketika gambit ini dibuat. Oke, di sini Kieseritzky melanjutkan dengan kuda ke F6, mengancam pion ke E4. Anderssen membalas dengan kuda ke F3, mengancam menteri. Menteri bergerak ke H6, lalu D3, melindungi pion E4 dan membuka diagonal gajah. Lalu, sudah pasti, mengembangkan perwira adalah salah satu sebuah ide yang direkomendasikan di opening. Tapi, seperti tipikal pemain abad 19 lainnya, Kieseritzky adalah pemain yang tipikal bermain liar, mencoba untuk attacking. Dia memainkan kuda ke H5. Ancamannya adalah kuda ke G3 sekak sambil mengancam benteng, lalu pion makan kuda dan menteri makan benteng. Itu yang dia mau. Nah, tapi di sini Anderssen mengetahui siasat hitam. Dia mainkan kuda H4, menutup ancaman hitam. Kieseritzky kembali menyerang, menteri ke G5, mengancam kuda juga gajah. Anderssen membalas dengan kuda ke F5, dan kembali Kieseritzky mengancam C6, mengancam gajah. Tapi daripada Anderssen memilih mundur, dia memilih G4, mengancam balik kuda. Kieseritzky mundur kuda F6, dan terlihat sangat jelas Kieseritzky mengancam pion G4. Yang kedua, dia juga mengancam gajah di B5. Sudah jelas, putih harus memilih salah satu pion atau gajah. Dan di sini, Adolf Anderssen dengan sadar dia memilih menyelamatkan pion benteng ke G1. Lalu pion makan gajah. Anderssen H4 mengancam menteri. Menteri ke G6. Lalu H5 mengancam menteri lagi. Menteri ke G5. Dan menteri ke F3.
Dan setelah beberapa langkah, sangat terlihat siasat licik dari Adolf Anderssen di sini. Dia sengaja memberikan gajah hanya untuk membuat masalah dengan menteri agar hitam tidak punya celah atau waktu untuk mengembangkan perwiranya dan sibuk untuk menyelamatkan menteri yang terjepit di sini, hampir terjebak. Di sini kuda ke-8 agar setelah gajah ke F4 menteri bisa kabur, dan sekarang menteri kabur ke F6 sambil mengancam pion di B2. Anderssen memainkan kuda ke C3 mengcover serangan menteri ke pion, dan gajah ke C5 mengancam benteng. Dan ketika kita bicara insting, ketika dalam sebuah ancaman atau serangan, sudah jelas manusia cenderung akan memilih untuk bergerak atau keluar dari ancaman itu. Tetapi Adolf Anderssen memilih dengan memainkan kuda ke D5. Bukan hanya memberikan benteng, tapi membiarkan hitam memakan pion B2. Sekarang sudah jelas, Kieseritzky bisa memakan antara benteng G1 atau benteng A1. Terlihat seperti Anderssen mempersulit posisinya. Tapi bagaimanapun, Anderssen adalah pemain catur yang cukup licik dan punya tipu muslihat. Dia memainkan gajah ke D6 dengan sengaja memberikan semua bentengnya, dan Kieseritzky tentu dengan senang hati memakan benteng di A1 skak. Raja ke E2 dan gajah makan benteng. Dan tentunya di sini Kieseritzky pasti tersenyum lebar karena dia melihat dia menang perwira banyak di sini. Hanya saja dia miss sebuah tipu muslihat yang memang sudah dipersiapkan oleh Anderssen. E5 menutup diagonal menteri yang melindungi pion di G7. Sekarang ancaman putih adalah kuda makan pion G7 skak. Lalu raja ke C8 dan skakmat di C7. Ancaman skakmat yang berbahaya. Lalu di sini Kieseritzky terpaksa harus memainkan kuda A6 mengontrol petak C7 agar setelah kuda makan pion skak, raja ke D8. Sekarang ancaman gajah C7 skak telah terhenti. Itulah yang dipikirkan oleh Kieseritzky. Apakah itu memang benar? Tidak. Dia salah karena Anderssen dengan tipu muslihatnya. Boom. Menteri ke F6 skak. Di sini hitam hanya punya satu opsi, yaitu memakan dengan kuda, dan gajah ke 7 skakmat. Dan dengan jumlah perwira yang kalah telak, Adolf Anderssen menang. Dan itulah tadi sebuah pertunjukan catur dari Adolf Anderssen melawan Kieseritzky. Sebuah pertunjukan permain catur yang indah yang tentunya sudah sulit untuk ditemui di catur modern sekarang ini. Dan permainan catur ini bahkan dijuluki dengan nama The Immortal Game.